Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin. Thumma ila arwahi al-imam al-muhajir Allah ila Rasuli Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa وسيدنا رسول الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ومن جميع سادتنا البعلوي وثم إلى رؤى المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن محمد السقاف وأولاده وثم إلى رؤى الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس الأكبر وابنه الحبيب أبو بكر بن عبد الله الإدروس العدني وسيدنا إمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عقيل بن سالم وثم إلى رؤى الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشعيب وحبيب عبد الرحمن محمد الجفري مولى أرشة وحبيب يوسف بن عبد الحسني وثم إلى رؤى الإمام القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وثم إلى رؤى الإمام القطب صاحب المؤلف رسالة أدب سلوك المريد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وثم إلى رؤى الحبيب حسن بن صالح البهر وحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وثم إلى رؤى الإمام القدوتنا وذخراتنا المؤلف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شان الحبشي وثم إلى رؤى الإمام القدب صاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسك وثم إلى رؤى صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس مولى إمبان بوغر وثم إلى رؤى الحبيب حسين بن أبو بكر الإدروس صاحب طور بتاب وثم إلى رؤى الحبيب صالح بن محسن الحامي صاحب تانقل جنبر ونوينا وأصولنا وفروعنا ومشايخنا أجمعين نوينا بقراءة رسالة أدب سلوك المريد كما ما نوى الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وثم كما ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأصلافنا صالح بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نوينا نتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita kembali di pagi hari ini untuk kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Risalah Adab Sulukil Murid tentang bagian penutupan, yaitu tentang sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang murid yang memiliki keteguhan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang didamba-dambakan, dicintai oleh Rasulullah untuk pertemuan dengan mereka kelak. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang penutupan dari kitab, yaitu pasal tentang sifat-sifat murid yang memiliki keteguhan untuk menghadapkan dirinya, untuk menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadapkan dirinya guna mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seseorang itu, sedikit review, seseorang itu tidak akan menjadi seorang murid, seorang yang ingin mendekat kepada Allah, dan ada banyak cirinya.
Yang kemarin sudah pernah kita bahas adalah dia dapati di dalam Al-Quran semua yang dia cari. Karena Al-Quran adalah kalamullah dan dia berbicara kepada kita sesuai dengan tuntutan zaman yang kita hadapi saat itu. Selalu dia akan mengikuti pertumbuhan zaman. Orang di abad pertama Hijriyah, di abad kedua Hijriyah, sampai di abad ke-15 Hijriyah ini semua mendapatkan apa yang dia cari di dalam Al-Quran. Orang-orang yang berilmu, yang mau tafakkur, yang mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah ini, mereka akan dapati bahwa apa yang dikatakan di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang kebutuhan yang mereka perlukan di saat ini. Yang kedua, mereka seorang murid yang ingin mendekat kepada Allah, mereka mengetahui kekurangan dari kelebihannya. Setiap mereka dipuji, mereka akan merasakan tetap ada kekurangan di dalam kelebihan yang mereka miliki. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika mereka dihinakan, mereka tetap memiliki harapan, memiliki pandangan bahwa dirinya juga masih memiliki kelebihan daripada segala kekurangan. Sehingga di pertemuan-pertemuan kita di awal kita pernah membahas masalah raja dan khauf, antara takut dan harap. Raja itu harapan, khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya memiliki rasa takut kepada Allah, dia tidak beradab kepada Allah karena dia akan merasa bahwa Allah itu hanya sebagai zat yang menyiksa. Kalau dia nggak punya roja, dia cuma punya khauf, yang ada di dalam dirinya Allah itu maha qahar, maha berkuasa untuk menundukkan. Kemudian dia Allah berhak untuk menghukum hamba-hambanya. Yang ada di dalam pikirannya, kalau dia nggak punya harapan, dia hanya punya khauf, takut kepada Allah, dia akan merasa bahwa Allah ini seperti zat yang semena-mena, yang seperti tuan kepada budaknya, tuan yang bengis kepada budaknya. Sedangkan orang kalau hanya punya harapan, kalau dia hanya punya harapan, dia hanya punya raja, dia tidak memiliki khauf, orang ini akan mudah untuk tergelincir ketika dia menghadapi masalah dunianya. Orang kalau cuma punya harapan, dia akan tetap berbuat maksiat. Dia akan berbuat maksiat yang ada di dalam pikirannya, Allah maha pengampun, Allah maha baik. Kalau dia enggak punya duit, dia malas bekerja, dia bilang Allah maha pemberi rezeki. Jadi pandangannya fatalistik, ya, membahayakan dirinya. Dua hal ini antara raja dengan khauf harus ada berbarengan di dalam diri kita. Begitu juga kita ketika mengetahui akan adanya kekurangan dari kelebihan kita sehingga kita tidak besar kepala, dan ketika kita juga mengetahui bahwa kita memiliki kelebihan daripada kekurangan yang ada di dalam diri kita, kita masih punya harapan kepada Allah untuk kita bisa mendekat kepadanya. Ini kalau kita implementasikan, kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan bahwa hidup ini tujuan kita adalah Allah dan itu tidak akan terlalu membebani kita. Ketika kita melaksanakan sesuatu ada kekurangan, kita mau jalankan dengan lebih baik. Tapi dari apa yang sudah kita lakukan, orang masih akan terus melihat kekurangan-kekurangan kita. Enggak apa-apa, memang sudah seperti itu. Tapi kita lihat bahwa apa yang kita terapkan saat ini, di balik kekurangan yang orang cerca kita, bahwa kita masih memiliki kelebihan, bahwa kita ingin mendekat kepada Allah. Kita bukan cari nama di hadapan manusia, kita nggak nyari pangkat, kita nggak nyari kedudukan di hadapan manusia. Tapi kelebihan kita adalah yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa taala. Di balik kekurangan kita, kita masih punya harapan kepada Allah. Ya Allah, kami sudah berusaha, saya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, yang kami usahakan untuk mendapatkan keridhaan-Mu, tapi masih banyak kurang. Di situ kita akan punya harapan bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha memahami kondisi kita. Begitu. Dan ketika kita punya kelebihan, kita punya kekurangan, maksud saya, dari kelebihan kita, ketika kita dipuji oleh orang segala macam, kita tidak besar kepala, nggak sombong, tidak merasa, tidak menepuk dada, ana, aku, ini aku. Kita nggak begitu.
kita tetap melihat ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kita untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencapai suatu titik keberhasilan, kita nggak akan besar kepala karena kita tahu itu semua datangnya dari Allah. Berkat daripada apa yang Allah berikan ke dalam diri kita, bukan karena kita pribadi, tapi karena itu adalah pemberian Allah, dan alhamdulillah Allah berikan keberhasilan itu dalam diri kita, melalui diri kita. Tapi apakah enggak ada kekurangannya? Pasti ada kekurangannya, dan kita akan berusaha untuk terus memperbaiki kekurangan itu supaya Allah enggak sungkan-sungkan untuk menjadikan diri kita sebagai wasilah keberhasilan yang sudah kita raih, dan keberhasilan itu adalah yang kita harapkan keberhasilan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Ya, mengetahui kekurangan dari kelebihan dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga, merasa cukup dengan Tuhan daripada hambanya. Kita tidak melihat, kita tetap memperhatikan manusia, tapi penilaian yang kita minta adalah penilaian dari Allah, bukan penilaian dari makhluk. Yang penting kita sudah menjalankan syariat dengan baik, mau orang memandang kita bagus, mau orang memandang kita buruk, tidak merubah kedudukan kita. Hinaan orang tidak akan menjatuhkan, tidak akan menghinakan diri kita, dan pujian orang tidak akan memuliakan diri kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita sebetulnya. Jadi ketika kita merasa cukup dengan Allah daripada makhluk, ketika kita merasa cukup dengan Sang Khalik, pencipta daripada ciptaannya, daripada makhluknya, maka kita akan hidup di dunia ini, apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang keempat, di hadapan seorang yang ingin mendekat kepada Allah, nggak ada perbedaan antara emas dan batu. Orientasinya bukan dunia. Dunia sekedar aja. Nggak boleh kaya berarti, boleh kaya. Nggak boleh kerja keras, boleh kerja keras. Nggak boleh belajar tinggi-tinggi, boleh belajar tinggi-tinggi. Cuman jangan taruh itu semua di dalam hati. Nggak ada bedanya nih kita punya kedudukan atau nggak punya kedudukan di dunia. Kita punya harta yang banyak atau kita punya harta yang sedikit. Kita punya macam-macam sama kita nggak punya macam-macam. Kalau kita punya macam-macam itu, kalau kita punya harta, kedudukan, pangkat, kendaraan, rumah, segala macam kita punya, nggak ada bedanya antara kita punya atau tidak punya. Ada kisah bahwa Sayyidina Husain bin Abu Bakar bin Salim itu seorang yang zuhud, ulama di zamannya. Dia memiliki harta yang melimpah, menjamu tamu, dapur di rumahnya nggak berhenti selama 24 jam setiap hari, menjamu tamu-tamu yang memang suka datang. Dan ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh para salaf. Mereka sangat memuliakan daripada tetamu mereka. Ada orang kemudian datang kepada Sayyidina Husain bin Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, ya wahai Sayyid, wahai Tuan, engkau ini kan ulama, masa punya harta banyak gitu. Sayyidina Husain bilang, enggak, saya ini bukan nyari harta, ini harta emang datang, Allah yang kasih sama saya. Katanya dia nggak percaya, dia mau tukar si orang itu. Ini Sayyidina Husain bin Abu Bakar bin Salim, dia punya kebun kurma yang bagus, kemudian ditukar kurmanya sama kurma yang jelek. Yang nanya ini dia punya kurma yang buruk. Kurmanya Sayyidina Husain ini, Husain bin Abu Bakar bin Salim, kurmanya bagus. Kemudian sudah gitu ditukar, sekian banyak daripada kurma itu ditukar. Sayyidina Husain bin Abu Bakar bin Salim, dia dikasih kurmanya yang buruk, kurma yang bagusnya dibawa sama orang itu. Dia bilang, ya akhir, nggak ada apa-apa. Kemudian ternyata ketika kurma itu dijual, dibawa ke Oman. Di Oman itu ada wabah taun, ada wabah macam COVID kemarin. Kemudian kurmanya itu, subhanallahnya, yang jelek, yang punyanya Sayyidina Husain tadi itu menjadi obat daripada taun itu.
sehingga kurma itu dibeli dengan harga mahal. Sementara kurma-kurma yang mahal, yang baik-baik, kurma yang baik-baik itu semuanya harganya jadi jatuh. Karena kebutuhan pasar saat itu adalah kurma yang punyanya Sayyidina Husain itu walaupun buruk tapi dia menjadi obat bagi wabah yang ada di saat itu. Kemudian orang itu yang tadinya awalnya itu dia perginya ke Irak. Dia jualannya rencananya ke Irak. Jadi dia pergi ke Irak. Ketika dia sampai di sana, itu kurma jadi nggak ada harga. Karena wabah itu sudah menyebar. Wabah itu sudah menyebar dan kurma-kurma yang bagus nggak ada yang laku. Dia balik lagi kemana? Ke Inat. Kemudian dia dapati bahwa keadaannya Sayyidina Husain dalam keadaan harta yang banyak karena kurmanya laku keras. Nah itulah. Jadi sebagai contoh, kalau memang Allah berkehendak, ya Allah mau kasih rezeki kepada siapa yang dia mau, kepada siapa yang Allah mau. Tapi di hati seorang hamba, seorang murid yang ingin mendekat kepada Allah, nggak ada bedanya tuh. Allah mau kasih harta, mau nggak Allah kasih harta, mau dikasih Allah yang bagus dalam pandangan kita ya, mau Allah kasih barang yang bagus atau barang yang jelek, hinaan atau cacian atau kemuliaan, harta yang banyak atau harta yang sedikit. Bagi orang yang ingin mendekat kepada Allah, bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah siapa yang memberi. Karena siapa yang memberi itu juga harusnya menjadi satu nilai lebih. Kita dikasih uang misalnya ya 1 juta oleh orang biasa ya, dikasih. Bahagia kita. Tapi kalau misalnya kita dikasih uang 1 juta oleh presiden, beda. Karena yang memberi adalah seorang presiden. Ya. Kita ketika dikasih harta yang sedikit, kita cuma punya uang 100.000 misalnya. Tapi yang memberikan 100.000 ini adalah raja dari segala raja. Yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat 100.000-nya atau yang memberinya. Harusnya yang kita lihat adalah yang memberinya. Dan pandangan orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, pandangan mereka adalah seperti itu. Mereka tidak melihat fisik apa yang diberikan, tapi bagi mereka akan melihat siapa yang memberikan. Ketika mereka mampu melihat siapa yang memberikan, maka antara emas atau batu yang diberikan nggak ada masalah buat mereka. Karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang kelima yang kemarin kita bahas adalah murid adalah mereka yang mengetahui batas-batas, memenuhi janji, rela dengan apa yang ada dan bersabar dengan apa yang tidak mereka dapati. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan. Maka kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Al-muridu, murid man hafizal hudud al-muridu man syakara 'ala an-na'ma. Murid adalah mereka yang mensyukuri nikmat, wa sabara 'ala al-bala'i wa radiya bimurril ghada'i wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra'i wa akhlasa lahu fis sirri wan najwa. Murid, orang yang ingin mendekat kepada Allah, adalah mereka orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu kan kenikmatan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sama ya, maknanya kurang lebih kenikmatan. Cuman kalau nikmat pakainya bahasa Indonesia itu sebetulnya maknanya adalah keterbalikan daripada nikmah. Yang kalau di dalam bahasa Arab itu artinya nikmah. Kalau nikmat pakai qaf itu justru artinya kebalikannya. Nah di Indonesia tulisannya nikmat. Sebetulnya harusnya bacanya nikmah kalau di bahasa Arab, cuman ini serapan.
Jadi maknanya kurang lebih begitu. Nikmat hissi, nikmat itu ada dua. Ada hissiyah, ada maknawiyah. Ada hissiyah, ada maknawiyah. Nikmat hissiyah itu adalah nikmat yang bisa kita rasakan dengan indera kita, indera perasa, indera mata, dengan kuping, dengan tangan, sentuhan, perut, segala macam. Itu adalah nikmat-nikmat hissiyah yang bisa kita rasakan. Kita syukuri dengan itu. Kita mata misalnya, masyaallah, naudzubillah min dzalik. Misalnya kita Allah tarik satu kenikmatan kita. Tangan kiri kita hilang, misal, masyaallah. Tapi kita masih punya tangan kanan. Apa yang tersisa sama kita, kita nikmati. Kita bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dua-duanya nggak ada. Bagaimana susahnya? Ya. Ada orang yang bisa jalan. Ada orang yang nggak bisa jalan. Yang satu kakinya sakit sehingga perlu tongkat. Dia masih bersyukur kepada Allah karena dia masih bisa jalan walaupun dengan tongkat. Ya. Tapi ya apalagi kita yang normal, alhamdulillah. Allah kasih mata kita bisa melihat, kuping, telinga kita bisa mendengar, dengan mulut kita bisa bicara, tangan kita jari-jari lengkap, alhamdulillah. Kaki ada dua, bisa jalan normal, alhamdulillah. Nggak ada penyakit dalam segala macam. Nah ini kita syukuri nikmat hissiyah ini. Yang kedua adalah nikmat ma'nawiyah yang nggak bisa kita rasakan secara langsung, tapi bisa kita fahami bahwa itu adalah sebuah nikmat. Apa itu? Nikmat kita bisa berkumpul, belajar tentang syariatnya Allah, tentang syariatnya Rasulullah, tentang adab-adab yang perlu yang ada di dalam Islam. Bagaimana cara untuk kita mendekat kepada Allah, seperti yang apa kita lakukan sekarang. Nikmat iman, itu nikmat-nikmat ma'nawiyah. Kita bisa mendengar dan mencontoh akhlak daripada para salafus saleh. Itu juga nikmat ma'nawiyah. Kita dapat hidayah, pencerahan terhadap sesuatu yang harusnya kita lakukan, yang mungkin selama ini kita lakukan salah atau kurang tepat. Kemudian Allah kasih kepada kita nikmat untuk kita bisa memperbaiki kualitas daripada ibadah kita. Sholat kita jadi rapi, puasa kita jadi lebih berkualitas, dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat-nikmat ma'nawiyah. Itu semua harus kita syukuri. Syukur dalam artian bahwa kita menggunakan apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah. Dikasih pikiran, kita bisa berpikir untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dikasih mata, kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Kita bisa membaca kitab-kitab yang di dalamnya disebutkan tentang keutamaan Rasulullah, tentang keutamaan keluarga Rasulullah, tentang keutamaan sahabat Rasulullah, tentang keutamaan umat daripada Nabi Muhammad SAW. Semua itu kita gunakan apa-apa fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Jadi akhirnya kita akan kita akan memaknai bahwa mata yang kita punya, bersyukurnya bagaimana? Baca Al-Qur'an, baca kitab, baca tanda-tanda kebesaran Allah. Kita punya telinga, dengarkan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan nasihat-nasihat ilmu dan lain sebagainya ya. Kemudian juga dikatakan tadi syakara 'alan na'ma'i wa sabara 'alal bala, dan bersabar atas ujian. Bersabar atas ujian. Sebetulnya kenapa Allah kasih kita ujian? Kenapa Allah udah kasih kita nikmat, kemudian Allah kasih kita ujian? Di dalam surat Al-Waqiah itu disebutkan gimana? Gimana itu? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah hafizatun. Terus gimana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu maksud saya.
Ada ayatnya itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian itu tuh dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji sebetulnya siapa di antara kita yang amalnya itu baik. Baik bukan cuma dari perbuatannya doang, bukan dari fisik ibadahnya aja, tapi keniatannya juga baik. Siapa orang yang punya perbuatan baik, tapi kalau dia niatnya tidak lurus, dia nggak punya keyakinan yang kuat kepada Allah, ketika perbuatannya diguncang oleh ujian, ya dia akan lepas. Tapi siapa orang niatnya baik, keyakinannya sama Allah kuat atas apa yang Allah tetapkan, maka ketika keyakinan itu, niatan itu diguncang dengan ujian dari manusia, ujian dari alam, ujian dari keluarga, dari orang-orang lain. Ketika itu diuji, kemudian kita tetap dengan langkah kita, dengan keniatan dan keyakinan kita kepada Allah, maka kita insya Allah akan termasuk orang-orang yang lulus. Murid itu jangan kemudian pikir bahwa kita ini ingin mendekat kepada Allah, terus hidup kita nyaman gitu. Enggak, diuji sama Allah. Makanya itu dibilang surga itu huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci. Dibenci oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Oleh hawa nafsu. Huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bis syahawat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan neraka itu, keburukan itu, tempat kembali dari keburukan itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Ngelawan syahwat susah. Dan mengekang hawa nafsu itu, sesuatu yang dibenci hawa nafsu itu, dikekang hawa nafsunya berat. Tapi itu adalah ujian, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bersabar atas ujian itu. Kita diuji sama istri kita, sama suami kita, sama anak-anak kita, sama keluarga kita, sama orang tua, sama kerabat, sama orang-orang yang dekat lah sama kita, sama tetangga sebelah, sama tetangga yang jauh, sama teman kantor, sama teman nongkrong, semua diuji kita. Kalau kita mau bersabar atas hal itu kita akan mendapatkan kedekatan hamba kepada Rabb-Nya. Ketika dia sudah tidak punya tempat untuk kembali, dia bersabar atas ujian, dia kembalinya kepada siapa? Dia kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan beratnya ujian itu, enggak ada tempat untuk kita bersandar, jangan lupa kita masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas ujian yang menimpa kita. Ini mudah untuk dikatakan, tapi dalam kehidupannya itu akan membebani pikiran dan hati kita. Berat hati ini, ngejalanin kehidupan berat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sabar, terima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani kita suatu beban yang kita enggak bisa pikul. Maka ketika kita mendekat kepada Allah, itu aja sudah merupakan sesuatu yang nikmat yang Allah berikan, bahwa kita ini dikasih kesempatan untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Dan ketika kita diuji dengan usaha pendekatan kita kepada Allah, sabar. Namanya orang mau dapat gaji kan harus capek kerja gitu ya. Sabar. Kalau kita atas dunia aja kita bisa sabar, maka kita juga harus bersabar untuk tujuan kita yang lebih besar daripada dunia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradiya bimurril qadha, dan merasa rela atas qadha, atas ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita, yang sudah berjalan. Sudah, emang Allah mau kasih kita ujian tadi, itu sudah ketentuannya, rela aja, udah jalanin aja. Allah nggak ngasih kita, bukan mau menjerumuskan kita ke dalam neraka kok, enggak. Ada nggak orang tua mau ngebakar anaknya?
Orang tua aja nggak mungkin ngebakar anaknya. Masa Allah mau ngebakar kita? Tapi kalau misalnya kita sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah, dikasih bocoran atas ujian. Ini ujian kita dikubur udah dikasih tahu loh. Tadi tanyanya ini man robbuka, man kitabuka, man kiblatuka, man ikhwanuka, dan seterusnya. Udah dikasih tahu. Tinggal kita nih mau menjadikan kebiasaan kita itu supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur atau enggak. Ya, rela aja atas ketentuan yang berjalan. Ada nikmatnya, alhamdulillah kita bersyukur. Ada ujiannya, alhamdulillah kita bersabar. Sabar dan syukur sudah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Waradiya bimurril qada, rela atas ketentuan yang berjalan. Wa hamida rabbahu fis sarra'i wad dharra'i, dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit maupun lapang. Ya, fis sarra' wad dharra'. Ya. Ketika kita lapang, mungkin dipikir ya, mungkin kita akan berpikir ketika orang diberi kelebihan mungkin mudah untuk bersyukur. Ketika orang diberi ujian, kesempitan, mungkin orang akan susah bersyukur. Tapi enggak begitu juga ternyata. Ketika orang diberi kesempitan oleh Allah, diuji dengan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak semua orang itu bisa bersyukur. Hanya orang-orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, yang pikirannya Allah kasihkan hidayah, maka ketika diberi oleh Allah ujian, dia kemudian bisa berpikir, alhamdulillah, Allah kasih saya ujian. Artinya ini Allah menginginkan saya untuk mendekat. Orang dikasih ujian kan mau naik kelas, mau naik tingkat. Ketika diuji, artinya kita bisa bersyukur. Kita punya cara pandang, kita punya mindset, kita punya masyhad yang benar ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki cara pandang yang benar. Ketika diberi ujian, alhamdulillah, kita artinya mau naik tingkat. Allah mau kasih sesuatu. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan pasti akan ada kenyamanan, keringanan, kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali itu. Supaya apa? Supaya kita yakin bahwa setelah kesulitan ini akan ada kemudahan di depannya. Maka oleh karena itu bersyukur. Jangan pusing jangan terlalu dipusingkan dengan kesusahan saat itu. Yang kita pikirkan adalah supaya kita positif pikirannya. Setelah ini akan ada kemudahan. Apa itu? Nah, itu yang menjadi daya pacu semangat kita supaya kita bisa mendapatkan kemudahan itu. Ini pasti bisa kita lewatin. Maka banyak-banyak ucapkan alhamdulillah di dalam keadaan sempit. Ketika keadaan kita lapang, innamal usri yusra. Setelah yusra itu ada usri lagi. Innamal usri yusra lagi. Jadi memang sudah tabiatnya kehidupan itu ada naik turun. Yang mau disampaikan adalah ketika kita susah, kita tetap bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Kita memang tujuan kita adalah Allah. Bukan kita enggak jangan fokus dengan kesusahannya. Ya, jangan fokus dengan kesusahannya. Dan ketika kita diberi kelapangan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan juga terlena dengan apa yang Allah berikan. Karena kesempitan maupun keluangan yang Allah berikan, pemberinya tetap satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik itu semua, naik turunnya kehidupan, di situ ada pelajaran. Kalau kita fokus kepada Allah, kita nggak akan terlalu dipusingkan dengan itu, dengan naik turunnya kehidupan ini. Karena justru yang bisa kita ambil dari itu adalah
bagaimana Allah menginginkan kedekatan kita dengan ujian kesusahan maupun ke lapangan, bukan ke lapangan ya, tapi ke lapangan gitu, tidak dipisah ke dan lapangannya gitu. Memuji Allah di dalam keadaan sulit maupun lapang. Wa akhlasa lahu, dan ikhlas kepadanya, fis sarri wan najwa, di dalam kesunyian dan kesendirian. Nah, ikhlas kepada Allah di dalam kesunyian maupun kesendirian. Ambil waktu. Nggak mesti sendiri itu betul-betul nggak ada orang di sekitar kita. Kita masuk ke dalam goa nggak ada orang, kemudian kita menyepi menyendiri. Nggak mesti begitu. Tapi ambil waktu dari waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita untuk kita, istilah kerennya itu kontemplasi diri. Ya, kita liburkan diri kita sejenak, walau cuman 5 menit 10 menit dari kehidupan dunia. Ini ketika kita baca kitab misalnya, kita pikirkan apa nih yang ada di dalamnya. Dan ilmu itu bukan konsumsinya akal, bukan sekedar konsumsinya akal, tapi dia adalah makanan untuk rohani kita. Ya, membaca ini bagian daripada zikrullah, mengingat Allah. Itu jangan sekedar masukin kuping kanan keluar kuping kiri. Jangan cuma sekedar masukin di dalam akal pikiran kita sehingga kita menjadi hafal terus pinter gitu. Enggak. Tujuan kita ini adalah kita ingin memperbaiki diri kita. Jadi apa yang kita dapatkan itu berkontemplasilah dengan diri kita. Ini diri saya bagaimana? Ambil waktu. Biar kata cuma 10 menit. Biasanya kalau orang sudah di awal-awal mungkin nggak akan terlalu lama. Tapi begitu dia mencoba untuk merasakan kesendiriannya dengan Allah Subhanahu wa taala, lama-lama dia akan kecanduan sendiri. Dia akan menghabiskan lebih banyak daripada waktunya untuk menikmati berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sendiri dalam artian maksudnya dari makhluk, nggak ada orang lain yang akan ngeganggu dia. Walaupun di tengah keramaian, dia akan tetap tenang dalam kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan lagi, al-muridu man la tastariquhul aghyar. Murid adalah mereka yang tidak diperbudak oleh tipu daya. Tipu daya apa nih? Tipu daya dunia. Orang yang memang menghadapkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak akan tertipu dengan hiruk pikuknya dunia, dengan harta yang ada, dengan gemerlap yang ada, dengan segala macam yang menjadi perhiasan dunia. Dia nggak akan tertipu dengan itu. Kenapa? Tujuannya adalah Allah. Dan ciri ini harus ada di dalam diri kita. Sayyidah Khadijah punya harta, saudagar perempuan paling kaya, udah cakep, kaya, akhlaknya bagus di Mekkah saat itu. Tapi begitu dia kepincut dengan dakwahnya Nabi Muhammad, dengan akhlak daripada Nabi Muhammad SAW, hartanya dikeluarkan semua untuk mendukung dakwah daripada Rasulullah SAW. Tidak tertipu dia dengan urusan Nabi dicela, dia dihinakan, padahal dia adalah seorang yang terhormat, hartanya yang banyak kemudian menjadi sedikit. Enggak ada Sayyidah Khadijah itu tertipu dengan itu, ya. Dia tidak tertipu dengan dunia. Bahkan sampai Sayyidah Khadijah itu ketika akan meninggal, dia minta maaf sama Rasulullah SAW. Kalau ada kekurangan yang dia lakukan, minta maaf. Dan kalau memang nanti tulang belulangnya itu,
tulang belulang dia yang sudah dikubur di dalam tanah. Kalau itu berguna untuk dakwahnya Nabi, ambil. Segitunya. Ini orang-orang yang memang sudah punya pemikiran didikannya Rasulullah SAW. Bagaimana mereka tidak tertipu oleh dunia. Rasulullah SAW ditawari sama orang kafir Quraisy. Dibilang, ya Muhammad, kita ini aja dah, enak-enakan aja dah. Udah, ente mau bawa agama baru ente. Gini aja, kalau ente mau jadi orang paling kaya di Mekah, kita akan kumpulkan, kita kasih duit itu ke ente, supaya ente jadi orang paling kaya di Mekah. Ente mau menikah dengan perempuan paling cantik, kita akan carikan, kita kasih buat ente. Kalau ente, yang penting tinggal, ana nggak minta, orang kafir Quraisy nggak minta untuk ninggalin. Udah, kita kong kali kong aja. Ntar setahun kita sembah Tuhan ente, tahun berikutnya sembah Tuhan ana ya, tahun berikutnya ente lagi. Nggak apa-apa, kita tuker-tukeran begitu aja. Yang penting ini buat mereka, yang penting kita rukun begitu. Nabi enggak. Nabi bilang, bukan sekedar kerukunan yang dicari oleh Rasulullah SAW, tapi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau dihadapkan dengan keadaan seperti itu, urusannya syariat itu ditegakkan atau mengedepankan selain daripada syariat, mana yang kita pilih? Menegakkan syariat dengan baik, atau ada pilihan lain, atau kita punya pandangan yang berbeda yang lain? Rasulullah SAW yang dipilih sama Rasulullah, tegakkan tauhid, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Rasulullah bilang, bahkan kalau ente taruh matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya, nggak akan saya tinggalkan dakwah ini, katanya Rasulullah sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak tertipu dengan tipu daya dengan urusan-urusan dunia. Kita juga begitu. Kita diharapkan bisa kita bisa menempatkan diri kita dengan benar, supaya kita tidak diperbudak oleh tipu daya dunia, ya. Man la tastariquhul aghyar wala tasta'ibduhu wala tasta'biduhul athar, dan tidak diperhamba oleh sifat ego. Ini manusia nih, ajenas manusia nih, jenis-jenisnya manusia nih. Ini kadang-kadang tadi yang pertama itu tidak tertipu oleh dunia. Yang jadi patokan dia apa? Syariat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi kita udah bahas banyak. Yang penting buat kita adalah syariat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pusing dengan apa yang ada di omongannya orang, hinaannya orang, segala macam. Tadi udah kita bahas. Tidak diperbudak oleh dunia. Ini ciri selanjutnya ini, tidak diperhamba oleh sifat egois. Saya maunya begini, kalau ente maunya begitu, itu urusan ente, nggak egois. Apalagi urusannya kalau egoisnya dengan syariat, nggak apa-apa. Ini egonya bukan karena syariat, karena ada kepentingan selain daripada kepentingan syariat. Ini bukan merupakan ciri seorang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta sama satu orang, misalnya kita cinta sama pasangan hidup kita, ya, apa yang dia minta kan pasti kita kasih. Jangankan pasangan hidup lah, anak misalnya, anak. Orang yang sayang sama anaknya, ketika anaknya mau belajar misalnya, dia kira-kira akan memfasilitasi nggak si orang tua ini? Karena dia cinta sama anaknya. Apalagi si anak punya keinginan yang bagus. Untuk apa? Untuk belajar. Ada anak mau mondok, senang nggak orang tua? Dia akan berusaha nggak untuk meluluskan permintaan anaknya itu? Pasti dia akan berusaha. Jangan bawa ego masing-masing. Jangan sampai syariatnya Rasulullah SAW
kalah karena keinginan, karena egoisme seseorang, karena egoisme sekelompok orang, sehingga kita menomorduakan syariat. Ini terjadi nih di zaman ini. Nggak enak nih. Ini teman-teman saya pengennya jalan-jalan karaoke misalnya, ke diskotik misalnya. Saya nggak enak. Padahal syariat melarang untuk itu. Syariat melarang. Dia menomorduakan syariatnya dia taruh di bawah bantal, dia pergi sama teman-teman. Ada tuntunan dari Allah, dari Rasulullah SAW untuk satu hal itu kemudian dinomorduakan. Ini bahaya nih. Orang kalau sudah menomorduakan syariat, menyingkirkan syariat, kemudian dia bawa egonya, orang ini nggak akan selamat. Nggak akan selamat. Kenapa? Karena ego manusia itu beda-beda. Saat ini kita berkuasa, ego kita mungkin akan dituruti sama orang. Tapi ada kalanya, dikala dia sudah tidak berkuasa, ego orang yang lebih berkuasa, dan itu ya kita harus mengikuti egonya. Atau boleh jadi di situ semua orang berkuasa, sehingga dengan egoisme itu semua punya jalannya masing-masing. Dan itu terjadi di bangsa Arab dulu. Dan Rasulullah SAW beliau berdakwah, beliau menyatukan itu. Yang dilakukan sama Rasulullah, ego itu dipendam, diturunkan kadarnya, dan dibawa syariat yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di zaman itu, di zaman para sahabat, di zaman para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang mengedepankan syariat dibandingkan ego. Nah, ini kita lihat di zaman ini. Kita lihat di zaman ini, di lingkungan kita. Bagaimana kita terhambat untuk mau menerapkan syariat. Kalahnya gara-gara apa? Gara-gara egoisme masing-masing. Nah, ini tugas berat buat kita. Buat kita tanamkan supaya kita punya kekuatan untuk menerapkan syariat, dan kita harus berdakwah untuk mereka seperti dakwahnya Nabi Muhammad SAW, supaya orang-orang yang mengedepankan ego itu bisa menundukkan ego dalam dirinya dan tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya berdakwah. Masalah hidayah urusannya Allah. Mereka mau ngikut, mau nggak ngikut, nggak ada urusan buat kita. Jangan kita tertipu dengan dunia. Kita berdakwah bukan untuk mencari pangkat. Kita berdakwah bukan untuk mencari ketenaran. Kita berdakwah bukan untuk mencari pengikut. Kita berdakwah untuk mendekatkan diri kita dan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak mau ngikut, nggak ada masalah. Orang tiketnya gratis kok. Mau naik bus kita boleh, nggak mau naik bus kita nggak apa-apa. Mungkin ada bus lain yang lebih bagus untuk mereka ikuti, ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan diperbudak dengan tipu daya dan diperhamba oleh sifat ego. Hati-hati. Wala taghlibuhu syahawat, dan jangan kita dikalahkan oleh syahwat. Syahwat ini nggak harus urusannya dengan nafsu ya. Tapi yang dimaksud dengan syahwat adalah syahwat dunia. Urusannya kalau saya ngikuti syariat, saya nggak dapat duit. Kalau saya nggak ngikuti syariat, pemasukannya lebih banyak. Saya nggak ikut syariat aja dah dulu sebentar. Kalau udah dapat duitnya, ntar saya ikut syariatnya lagi. Nah, ini syahwat. Ya, syahwat. Kalau saya ngikuti syariat, saya nggak ditemenin sama orang-orang. Ini anak-anak tongkrongan saya nih. Tapi kalau saya ngikuti syariat, kalau saya nggak ngikuti syariat, hubungan saya baik-baik aja. Orang sekarang jarang mau berdiri di atas kebenaran. Padahal kebenarannya itu jelas. Syariatnya itu jelas. Berdirilah di atas kebenaran itu. Nggak usah pusing sama pangkatnya orang, sama kekuatannya orang. Lu kita ini bukan mau cari musuh kok. Kita hanya berusaha untuk menjalankan syariatnya Rasulullah SAW. Kita hanya berusaha sebaik mungkin. Di dalam usaha kita yang terbaik, tetap aja ada kekurangan. Kita nggak bilang bahwa diri kita itu 100% benar gitu, bagus, enggak.
Ya cuman yang kita tahu ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kita berusaha untuk menerapkan itu sesuai sama kondisi kita. Kalau kita sudah mencoba untuk menjalankan itu, kita tahu ilmunya, maka kita coba jalankan. Jangan kalah sama ego, jangan kalah sama syahwat. Nah, ini kembali kepada niat dan keyakinan. Ketika kita punya niatan untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya keyakinan bahwa Allah memperhatikan kita, usaha yang kita lakukan, maka syahwat yang kita kesampingkan, ego yang kita kesampingkan, enggak ada nilainya dibandingkan nadroh, pandangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahkumu alaihil adat. Ini sifat hidup loh ini. Ya, saya bacakan ulang ya. Wala tahkumu alaihil adat. Ya. Tidak dikuasai oleh kebiasaan. Subhanallah. Adat, kebiasaan. Tidak semua adat dan kebiasaan itu salah. Ya. Enggak semuanya salah kok. Cuman kalau adat atau kebiasaan tadi itu salah atau kurang tepat, maka perbaiki adat kebiasaan itu. Jangan kita dihukumi dengan kebiasaan, dikuasai oleh kebiasaan. Beb, ini kan kebiasaannya begini. Ya jangan begitu. Jangan dikuasai. La tahkumu alaihil adat. Jangan dikuasai dengan adat, dengan kebiasaan. Kalau ada adatnya yang kurang tepat, diperbaiki. Dulu itu ceritanya Sunan Kalijogo itu ya begitu. Orang bermain wayang. Wayang itu dulu 3 dimensi, golek ya. Kemudian ceritanya cerita-cerita yang nggak jelas. Ya. Adat kebiasaannya begitu. Di zaman sebelum Islam yang mereka lakukan seperti itu. Orang yang bisa nonton wayang dulu itu hanya orang-orang kaya aja. Orang-orang terhormat, kalangan bangsawan. Sama Kalijogo, sama Sunan Kalijogo dirubah. Kan salah itu. Satu, wayang goleknya salah. Kemudian cerita-ceritanya juga salah. Sama Kalijogo dirubah. Bukan dihilangkan wayangnya, tapi diganti. Jadi wayangnya wayang kulit. Ceritanya diganti dengan cerita-cerita yang punya nilai-nilai hikmah keislaman. Kemudian orang yang bisa nonton tadinya cuma orang-orang kaya, orang-orang miskin pun, rakyat jelata, masyarakat papa itu bisa datang. Tiketnya cuma satu, sekaten. Apa itu sekaten? Apa itu sekaten? Syahadatain. Kalimat syahadat itu. Ente mau nonton wayang? Boleh. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Udah masuk nonton. Dia sudah syahadat walaupun belum sholat. Walaupun belum belajar tentang ilmu keislaman, yang penting syahadat. Syahadat dia masuk, belajar Islam dalam bentuk cerita-cerita. Jangan kemudian dihukumi oleh adat. Kemudian ketika ada kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat, ketika itu mau diperbaiki, kitanya sendiri malah menolak. Nah, ini aneh. Orang Islam dikuasai oleh adat. Bukan kita anti sama adat, bukan. Kebiasaan itu boleh jadi baik kok. Cuman pelaksanaannya aja yang kurang tepat. Makanya kita perlu perbaiki seperti yang dilakukan oleh Kalijogo itu. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Kalijogo, ya. La tahkumu alaihil adat. Enggak dikuasai oleh kebiasaan aja. Kebiasaan tanpa sebab nih. Tapi kalau misalnya ada sebabnya, maka enggak apa-apa. Tapi kalaupun ada yang salah dari kebiasaan itu, maka perbaiki. Ya. Jangan menjadikan syariat nomor 2 daripada adat. Enggak. Makanya itu kalau di Padang itu ada istilahnya adat itu bersanding syariat, syariat bersanding adat. Memang begitu bagus.
Tapi jangan sampai adat di atasnya syariat. Kalau ada yang salah dari adat itu, ya perbaiki. Nggak usah anti memperbaiki kebiasaan yang salah, kurang tepat gitu ya. Jangan. Kalamuhu dzikrun wa hikmah. Bicaranya adalah zikir dan hikmah. Zikir itu bukan sekedar cuman menghitung jumlah daripada bacaan kita. Oh, baca ini 100, baca itu 100, baca ini 100. Ntar kalau sore bacanya ini, bacanya itu. Bukan cuman sekedar itu. Bukan cuman sekedar itu, ya. Bacaan itu bagus nggak? Bagus bacaan itu. Tapi alangkah baiknya kalau zikir yang kita lantunkan itu, yang kita hitung jumlahnya tadi itu, kita selami juga maknanya apa sih sebetulnya. Dan dapetin begitu bukan sekedar dari mana? Dari video, dari share-share WhatsApp, dari YouTube, penggalan-penggalan video. Jangan. Ada orang soleh bilang bahwa pagi bacanya ini, siang bacanya itu, malam bacanya itu. Bagus. Lakukan nggak? Lakukan. Silahkan lakukan. Tapi jangan sebatas itu aja. Coba selami apa hikmah-hikmah yang ada di dalam zikir-zikir itu. Makanya itu katakan misalnya sore baca, habis maghrib baca Ratibul Haddad. Jangan cuma sekedar baca. Karena kalau sekedar baca, beo pun kadang-kadang bisa menirukan. Ya kan ada kisahnya itu. Ada kisah hikmah, ini kisah hikmah aja. Jadi ada satu orang kiai, dia punya burung yang bagus. Yang bisa niru itu burung beo atau nuri ya. Katakan beo lah. Dia punya burung beo yang bagus. Itu bahkan pinter nih. Setiap ada orang datang, dia pasti bilang assalamualaikum, gitu-gitu. Ya. Satu kali ini burung sudah sedemikian terkenal, bagusnya nih si burung beo ini. Satu kali si kiai itu mendapati burungnya mati. Kemudian para muridnya itu mendapati gurunya ini, kiainya tadi itu nangisnya luar biasa. Terus dihiburlah sama murid-muridnya. Kiai, nanti kita carikan lagi burung yang lebih bagus dari ini, gini, kita latih, kita apa sih? Terus kiainya bilang, bukan kematian burung itu yang membuat aku menangis. Tahu apa yang bikin guru itu menangis, si kiai itu menangis? Kalian lihat, dulu dia semasa hidupnya, dia begitu pandai menirukan orang baca salam, orang baca Quran, orang ini itu bagus dia. Tapi di akhir hidupnya dia tidak mengucapkan apa-apa dari apa yang sudah dia hafal. Itu yang membuat aku menangis. Aku takut, kata si kiai itu. Apa yang sudah kita lakukan sekarang ini, di akhirnya kita nggak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan cuma sekedar baca seperti bacaannya beo. Baca aja. Tapi di dalam hatinya nggak ada pengagungan terhadap apa yang dia bacakan, nggak ada makna yang tersemat di dalam hatinya dari apa yang dia bacakan, nggak ada hikmah yang mampu dia petik dari apa yang zikir yang dia lantunkan tadi itu. Maka perbaiki, bukan berarti sekali lagi ini cara pandang kita harus kita rubah ya. Kalau dibilang bukan sekedar zikir dan bukan sekedar berzikir dengan lisan, itu bukan berarti zikir dengan lisan itu buruk. Enggak, bagus zikir dengan lisan. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau itu punya nilai yang bisa kita tanamkan di dalam hati. Nah, kemarin di Gresik kita diijazahkan zikir Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 100 kali setiap hari, sama penggalan ayat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir 100 kali setiap hari.
Satu nih, masalah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Itu kenapa kok dijadikan diijazahkan untuk dibaca setiap harinya? Kenapa? Karena ada maknanya di dalam situ. Jangan berhenti setelah mendapatkan ijazah untuk melantunkan zikir itu tadi, kemudian kita baca, terus kita tidak berpikir apa-apa tentang apa yang kita bacakan. Jadi apa yang ada di otak kita sama dengan apa yang ada di lisan kita, sama ada yang di hati kita, nggak ada yang sinkron. Lisan ini yang ngomong aja tentang segala sesuatu, tapi otak kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, hati kita nggak ada hadir-hadirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit zikir yang kita punya, tapi kalau kita bisa mengambil hikmahnya dan itu manfaat sama kehidupan kita, itu lebih baik daripada zikir yang banyak tapi nggak ada sesuatu apapun di dalam hati kita yang tertanam. Ya, itu lebih baik. Mana yang paling baik? Yang paling baik banyak zikirnya, banyak hikmah yang ada di dalam, yang tersimpan ke dalam hatinya. Jadi kita bisa berusaha untuk mendapatkan itu semua, dan itu adalah bagian daripada orang-orang, amalan daripada mereka yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Ini masih panjang sifat-sifat seorang murid. Ini sudah ada 18 sifat murid yang memiliki keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang bisa kita ambil, mana yang bisa kita terapkan, mana yang sudah kita jalankan, kita perbaiki. Kalau ada kekurangan, kalau ada yang salah, kita benerin, ya. Semoga Allah menerima usaha kita untuk kita memperbaiki diri kita, dan Allah mempermudah usaha kita, memperlancar jalan kita untuk kita mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengejawantahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan hari-hari kita, sehingga kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah ridha kepada kita dan kita ridha kepada ketentuan Allah, dan kita dibangkitkan kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa didahului fitnah, dan kita bisa berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.